Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, aku punya pantun dulu. Kalian yain? Cakep. Apa tuh? Nanti dicakepin. Oke. Ulangi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Yakin lo mau ngedit? Natural. Gak usah edit. Natural ya bang. Oke, natural ya. Oke, aku punya pantun. Jalan-jalan lihat kura-kura. Cakep. Perkenalkan kami dari kelompok mentoring 2. Oke, jadi di sini kita mau ngapain sih? Di sini kita ya karena ada video gini pasti ya berhubungan sama tugas ya kan? Ya enggak. Ya. Jadi di sini kita bakal ngerjain tugas podcast yang diberikan pada day kemarin, di mana kita bakal membahas tentang roadmap atau istilahnya peta jalan yang bakal kita ambil di jurusan teknik metalurgi ke depannya. Nah, biar makin paham, mending kita perkenalan dulu aja ya nggak? Oke. Betul. Oke. Pertama mungkin bisa lewat dari Mas yang di pojok ini, Mas ganteng. Perkenalkan, nama saya Kevin Arya dari 125-23004. Saya Firzi Alvaris Nasution, 125-23065. Saya Muhammad Rizky Wadiaksa, 125-23058. Saya Berliana Aisyah, 125-23-067. Saya Selin Kisyari, NIM 125-23068. Oke. Habis kita perkenalan, yang pasti kita semua ini satu jurusan nggak sih? Iya kan? Iya dong. Soalnya tugasnya juga dari kelompok mentoring juga. Nah, balik tadi ke tugas tadi, kita bakal membahas terkait roadmap yang bakal kita ambil. Sebelumnya aku mau nanya deh, di jurusan teknik metalurgi itu kan ada perubahan kurikulum ya? Iya. Dan itu ada kayak kebijakan-kebijakan baru. Kira-kira kalian tahu nggak kebijakannya ada apa aja gitu yang ada di teknik metalurgi? Oke. Nggak usah interupsi, kita langsung aja. Menurutku yang pasti tentu aja sekarang ada 3 skema. Ya. Yang pertama itu skema spesialisasi, kedua skema minor, dan yang ketiga skema double major. Oke. Kalau aku pengen tahu kayak istilahnya tuh skema tuh secara singkat tuh kayak gimana gitu. Bang, ada yang mau jelasin nggak? Kalau menurutku ya, sepengetahuanku dari pemaparan Kaprodi kemarin, skema itu jalan atau alur kita di dalam perkuliahan untuk mengambil mata kuliah serta ilmu-ilmu yang ada di dalam teknik metalurgi ini. Universitas itu atau ITB menyediakan beberapa skema, khususnya teknik metalurgi menyediakan beberapa skema untuk kita itu bisa secara mandiri atau berkreativitas sendiri untuk mengambil beberapa pembelajaran yang disediakan oleh ITB, seperti ada skema double major kan, kita bisa ngambil teknik material, teknik kimia gitu. Iya benar banget. Terus selain tadi ada double major tuh juga ada spesialisasi sama minor juga ya. Kira-kira spesialisasi di teknik metalurgi itu ada apa aja gitu ya? Oke, jadi kalau spesialisasi di teknik metalurgi itu ada 3. Yang pertama ada PBG, yang kedua ada metalurgi ekstraksi, dan yang ketiga itu ada metalurgi fisik kayak gitu. Jadi nanti kalau misal ngambil spesialisasi itu dibebaskan, kita mau milih satu, dua ataupun ketiganya kayak gitu. Ya. Terus juga kita balik lagi nih soal bahas kurikulum terbaru gitu. Kalau nggak salah tuh ada kayak yang istilahnya tuh mata kuliah bebas sama wajib sama macam-macam gitu nggak sih? Kira-kira ada apa aja tuh kira-kira? Bisa tolong jelasin nggak? Misalnya Selin gitu. Oke, jadi di ITB sendiri mata kuliah kita tuh dibagi jadi 3. Ada pertama mata kuliah wajib ITB. Nah, kita harus ngambil totalnya 34 SKS. Yang kedua ada mata kuliah wajib program studi kita yang kita ambil. Nah, totalnya ada 83 SKS. Selanjutnya ada mata kuliah pilihan bebas. Nah, mata kuliah pilihan bebas ini ada 27 SKS yang dibagi menjadi mata kuliah pilihan bebas dalam, yaitu ada 21 SKS, dan mata kuliah pilihan bebas luar sebanyak 6 SKS. Oke, habis kita tahu tuh kayak bener-bener baru banget nggak sih kita, apalagi tahun 2024 dan mulai istilahnya tuh kayak istilahnya baru datang ke metalurgi terus langsung dapat kurikulum baru gitu ya. Nah terus selanjutnya aku mau bahas juga deh
ini kan berhubungan juga sama day kemarin gitu ya, sama ada talk show juga, atau istilahnya tuh pemaparan di day kemarin dari tugas ini. Nah, aku mau nanya, selain kita diberi pemaparan soal ini, kita juga diberi talk show tentang prospek-prospek di jurusan ini juga nggak sih? Ya, terus juga kalau pengen tahu kira-kira pemahaman kita tuh atau kalian tuh kira-kira prospek di metalurgi itu ada apa aja gitu? Yang dari pemaparan. Kalau dari pemaparan kemarin ya, kan ada 2 tuh gestarnya. Ya, ada Bang Abrar sama Kak Amji. Ya. Nah, kalau dari pemaparan mereka, Bang Abrar itu kan sebagai akademisi tuh. Ya. Nah, berarti kita bisa ngambil kesimpulan dong kalau sarjana teknik metalurgi itu bisa melanjutkan karirnya sebagai akademisi di kampus ITB ini ataupun di kampus lain. Sepertinya contohnya Bang Abrar kemarin yang ngambil fast track supaya bisa cepet dapat S3 lalu jadi akademisi di kampus ini. Ya. Selain itu, sebenarnya untuk melanjutkan karir itu tergantung dari diri kita sendiri. Seperti Kak Amji misalnya, dia lalu lulusan sarjana teknik metalurgi, tapi dia memilih untuk tidak melanjutkan karir di bidang metalurgi, gitu. Yeah. Jadi menurutku itu sarjana teknik metalurgi itu fleksibel buat kerja di mana aja, gitu. Kalau nggak salah, nambahin ya. dikit mungkin yang lebih jelasnya, tentu aja selain sebagai akademisi maupun pengajar, di mana tentu aja lulusan dari teknik metalurgi bisa. Selain itu mungkin ada lagi praktisi dan konsultan. Nah, kalau misalnya praktisi itu ya memang yang benar-benar melakukan proses teknik metalurgi di industri. Sedangkan kalau konsultan itu orang yang kalau misalnya terdapat suatu masalah di suatu industri, di suatu perusahaan, nah si konsultan yang dicari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi prospek dari pekerjaan teknik metalurgi itu luas. Iya betul. Sama aku juga mau nambahin dikit paling. Di metalurgi itu kalau nggak salah juga dijelasin ada kayak prospek jurusan yang berhubungan dengan metalurgi dan selaras dengan bidang metalurgi. Contohnya ya kayak tadi bekerja di misalnya smelter atau hal-hal lain yang berhubungan dengan bidang metalurgi yang dipelajarin. Terus juga ada yang berhubungan dengan metalurgi tapi belajar di metalurgi tapi bidangnya tuh bukan metalurgi. Nah, contohnya tuh kayak di perbankan. Iya enggak? Bukan. Kebalik. Itu di perusahaan tambang, Ya. tapi kerjanya bukan di bagian ekstraksi, Iya, bukan di bagian bukan di bagian itunya. metalurginya, Iya. seperti di finansialnya gitu. Kalau yang bank itu berarti di bidang non metalurgi, Di bidang non-metalurgi. tapi posisinya sebagai metalurgis gitu. Iya, itu berarti di bank kayak contohnya tuh kita di bank tapi tetap istilahnya tuh kayak menganalisis hal-hal yang terkait dengan metalurgi gitu kan ya. Kayak Iya. iya betul. Terus yang terakhir ada yang tidak berhubungan dengan metalurgi kayak Posisinya juga bukan metalurgi. iya, kayak contohnya Kak Amji kemarin. Ya. Oke, habis kita bicara atau istilahnya dapat pemaparan tentang talk show itu, kita juga diberi pemahaman tentang sejarah metalurgi ya. Nah, mungkin kita bakal bahas secara singkat dulu aja kayak sejarah metalurgi itu ada apa aja. Kalau seingatku ya, di metalurgi itu kan pertama tuh ada dari yang paling mudah itu adalah dari batu-batuan. Batuan. Ya. Waktu zaman batu. Ya, terus berubah menjadi koper. Ya, zaman perunggu. Ya, setelah jadi perunggu kemudian jadi bukan koper tuh tembaga. Balik. Ya. Habis itu zaman perunggu. Habis itu perunggu adalah campuran dari tembaga ditambah tin. Ya. Terus selanjutnya menuju ke besi. Zaman besi. Ya, tapi pada saat itu besinya masih terkenal dengan istilahnya tuh ketebalannya tuh berbeda-beda. Contohnya di katana yang ada bagian yang ketebalannya tinggi sama ketebalannya rendah. Disesuaikan dengan Iya, kebutuhan. iya disesuaikan dengan kebutuhan banget. Betul. Nah, terus selanjutnya berpindah ke kalau nggak salah tuh diberi contohnya tuh meriam. Iya. Ya, betul. itu untuk menunjukkan kalau besi yang diolah tuh Bisa dapat jadi menahan tekanan tinggi dan suhu. dan suhu yang tinggi. Ya, terus selanjutnya berpindah kepada yang diberi contoh tuh machine gun ya. Iya, machine gun. Ingat nggak? Iya. Setelah ya machine gun. Terus ada itu yang besi
muter cepet bisa nahan suhu. High rotary. Ya, high rotary itu. Ya, itu machine gun itu. Iya, iya. Ah, iya, benar, Iya, benar, iya, benar, iya. benar. Oke, kalau ada yang salah, kami mohon maaf kalau ada yang salah. Enggak, benar Terus, kok itu. Benar-benar. ya itu intinya untuk dapat menahan gesekan yang tinggi serta tekanan yang tinggi pula. Nah, selanjutnya berpindah pada seperti model pesawat gitu ya. Super alloy. Super alloy. Digunakan pada turbin pesawat. Terus juga metalurgi itu emang berhubungan banget sama yang namanya perang, iya nggak sih? Ya. Makanya dari tadi kan kita ngebahasnya kayak machine gun, Pesawat, senjata, soalnya juga awalnya pesawat tempur. Armor ya, juga ada, ya, armor. armor jadi ya. Terus pun kepake juga hingga saat ini gitu ya. Betul. Nah, next selanjutnya setelah kita ngebahas tentang sejarah metalurgi, habis itu juga tentang prospek kerja yang ada, sama penjelasan tentang kurikulum terbaru, langsung aja nih kita ke dagingnya atau istilahnya tuh inti dari pembicaraan kita, yaitu kita bakal bahas tentang roadmap yang udah kita bikin. Tunggu dulu, kita bahas peran teknik metalurgi Oh dulu nggak? iya. Sebelum itu mungkin kita bakal bahas dulu tentang peran teknik metalurgi. Mungkin pertama kali kita bakal ke penjelasan teknik metalurgi dulu. Ya, teknik Oke. metalurgi. Mungkin Ini berarti penjelasan tentang pengertian ya? Iya, pengertian teknik metalurgi. Oke. Jadi kalau teknik metalurgi itu adalah bidang ilmu yang prinsip ilmunya itu ada pada kemampuan fisika, matematika, dan kimia serta menjelaskan proses engineering untuk mendalami fenomena-fenomena proses pengolahan mineral seperti batu bara, logam ataupun yang lainnya. Kayak gitu. Nah, dari teknik metalurgi itu sebagai kita nih mahasiswa teknik metalurgi, kita tuh punya peran. Nah, apa sih perannya teknik metalurgi itu? Kita itu sebagai calon metalurgis yang membantu mengembangkan industri metalurgi di masa sekarang maupun di masa depan. Dan juga kita harus menjunjung visi dan misi teknik metalurgi dari ITB. Betul. Betul banget. Tepuk tangan. Ya. Oke, setelah kita udah mendapat hasilnya juga mengerti tentang pengertian teknik metalurgi serta peran kita di dalam teknik metalurgi, langsung aja yuk kita bakal bahas roadmap yang udah kita bikin. Betul. Oke, pertama kira-kira siapa yang mau sharing pertama kali soal roadmap dia? Boleh deh Kevin. Aku boleh. Boleh. Oke, Kevin. Oke. Jadi untuk punyaku sendiri, skema yang saya ambil itu spesialisasi ketiganya. Jadi ada PBG, ada ekstraksi maupun ada metodologi fisik. Nah, untuk pengaturannya sendiri sebenarnya menyesuaikan dengan guideline yang telah diberikan. Namun dikarenakan ada beberapa mata kuliah yang memiliki prasyarat tertentu sehingga lebih dari 144, kalau nggak salah terakhir itu 148 atau 149 terakhir penghitungan. Nah, terus mungkin kalau misalnya untuk skema spesialisasi, karena meskipun 3 itu kan juga sudah dijelaskan di pertemuan dengan Kaprodi kemarin, jadi mungkin aku bakal ngasih tahu aja apa yang matkul luar yang saya sendiri ambil. Yang pertama itu ada studium generale, lalu psikologi persepsi dan psikologi sosial. Nah, mungkin yang sedikit unik dari skema yang saya ambil itu ada di semester 8-nya. Jadi untuk semester 8-nya itu tugas akhir itu saya sendirikan. Jadi matkul-matkul lain yang harusnya di semester 8 itu saya tarik ke bawah. Karena apa? Karena menurut saya tugas akhir itu benar-benar krusial. Jadi waktu yang diperlukan untuk ngerjain itu banyak banget. Nah, siapa lagi? Alasan ya, kenapa? alasan. Terakhir untuk alasan milihnya kenapa 3 spesialisasi 3 ini, dikarenakan setelah melihat teman-teman yang mengambil 1 atau 2 spesialisasi itu ternyata jumlah SKS-nya dengan jika mengambil 3 spesialisasi itu tidak berbeda jauh, hanya berbeda sekitar 3-5 SKS. Jadi menurut saya sekalian aja jadi seorang yang lebih general dan memiliki kemampuan di ketiga spesialisasi tersebut. Nah, selanjutnya karena saya sudah menjelaskan, silakan. Mungkin tunggu dulu. Apa lagi? Nah, sebelum kita lanjut ke orang lainnya, kita bakal ngomentarin kira-kira Oke. tentang skema yang udah dipilih sama Kevin. Nah, kira-kira ada yang mau komentar nggak? Aku boleh nanya. Nggak perlu, ya boleh. Kenapa
Kevin memutuskan buat di semester 8 itu tugas akhir doang. Berarti itu kan menitik beratkan SKS-mu itu di semester lain. Sehingga bakalan lebih chaos pasti. Oke, ya. Kenapa kamu memutuskan buat ngosongin SKS di semester 8 itu buat tugas akhir doang? Oke, jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk semester 8 itu untuk sekarang karena dengar-dengar dari ceritanya orang-orang juga tugas akhir itu merupakan sesuatu yang benar-benar tergantung sama orangnya gitu. Kayak kalau misalnya orangnya rajin ya cepat selesai, tapi kalau misalnya orang yang ngulur-ngulur atau materi yang dibawakan susah, apa penelitiannya susah, maka bisa lama juga. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dari sekarang tuh saya ngerancangnya untuk tugas akhirnya ini sendiri juga karena nggak tahu kan ada kemungkinan misalnya kalau misal di semester 8-nya ada kesibukan lain atau misalnya ngambil beberapa objek penelitian sekaligus itu kan bakal bener-bener makan waktu. Nah, selain itu awalnya kan memang nggak yakin mau semester akhirnya itu cuma tugas saya doang. Tapi setelah mencoba mengosongkan semester 8 itu ternyata di semester-semester lain SKS-nya itu masih bisa terpenuhi. Jadi ya pikiran saya sekarang ya kenapa nggak dicoba aja dulu. Nah, dari keputusan Kevin, rencana karirnya mau lanjut studi setelah lulus atau mau langsung kerja? Oke, untuk sekarang Atau nikah, Vin, kata dia. Nikah. yang pasti nggak langsung nikah. Mapanin diri dulu nggak sih? Papanin diri dulu. Real. Pasangan juga harus papanin diri dulu, ya kan? Nah, tapi untuk skema itu untuk sekarang tuh intinya pingin langsung coba kerja dulu. Cuman ada satu kemungkinan kayak kemarin tuh sempat baca-baca tentang kerjasama antara ITB dan GEM itu yang bikin transformer di Jatinangor itu. Nah, dia itu ternyata menyediakan S2 metalurgi ke Cina, dan kalau misalnya ingin mencoba itu dan misalnya kalau keterima ya mungkin bisa ngambil S2, tapi overall masih masuk ke industri. Oke, berarti dari Kevin ini udah lumayan kepikiran ya buat besoknya tuh mau kemana dan apa yang bakal diambil itu juga udah lumayan jelas gitu. Nah, terus selanjutnya kita bakal ke kontestan selanjutnya yang akan menunjukkan. Silakan Firza. Silakan Firza. Tapi azan gimana? Lanjut. Oh iya, kalau gitu kan ada lagi azan, kita lanjutin setelah ini. Di pause aja. Di box. Oke, udah balik lagi dengan kami, tapi sebelumnya aku ada pantun. Cakep. Oke. Kura-kura kecilnya. Cakep. Balik lagi dengan kami. Tepuk tangan. Apa sih? Firza. Lanjut. Waduh. Firza, wah. Karena orang ini belum tepuk tangan, ya hukumannya adalah dia jelasin tentang mata kuliah yang dia ambil buat kedepannya. Boleh. Jadi untuk Firza, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Kalau aku sendiri Ya. itu bakalan ngambil skema spesialisasi Apa Apa tuh? dan tiga-tiganya. Kenapa tuh? Kenapa? Nanya, Kevin nanya. Ya, kenapa tuh? Jadi kan Kenapa tuh? alasan awal aku masuk metalurgi itu karena prospek kerjanya yang luas. Terus keilmuannya yang luas dan juga prospek buat ngelanjutin karirnya itu banyak. Jadi setelah kemarin dijelasin tentang skema alur perkuliahan di metalurgi itu, aku mutusin buat ngambil ketiga spesialisasi. Kenapa? Karena pertama aku ingin fokus mata kuliah itu atau fokus pembelajaranku di ITB ini fokusnya ke metalurgi aja. Makanya aku ngeeliminasi pilihan minor dan double major. Habis itu aku ingin potensi untuk prospek kerjanya yang luas itu dimaksimalin. Makanya aku ngambil tiga-tiganya supaya potensi kerjanya lebih luas daripada ngambil 1, 2, 3. Walaupun sebenarnya sama, cuman aku pengen belajar berbagai ilmu yang ada di metalurgi. Oke, kira-kira yang lain ada komen nggak? Buat
matkul pilihan luarnya itu, Oh, aku iya. ngambil psikologi sosial dan juga perubahan iklim. Kenapa psikologi sosial? Karena katanya itu mudah dapat nilai. Nah, yang per iklim ini bukan karena nilainya. Per iklim ini aku milih karena metalurgi itu kan tujuannya buat mengatasi masalah iklim yang CO karbon yang meningkat, komisi karbon meningkat, dan juga banyaklah masalah iklim yang bakalan diatasi oleh anak-anak metalurgi. Makanya itu aku pengen belajar perubahan iklim untuk lebih antusias atau lebih paham mengenai perubahan iklim yang ada di bumi ini, sehingga esensi dari belajar Oh. esensi dari belajar metalurgi itu lebih dapat ku aplikasikan buat nanti aku ke depannya. Gitu. Oke, kira-kira ada yang mau ngomenin nggak? Boleh silakan. Aku boleh. Boleh. Nah, Kevin mau komen apa tuh, Vin? Jadi menurutku yang di Indonesia itu bagus banget, kayak kamu mempertimbangkan lingkungan. Benar bukan dong, dalam Wajib. pemilihanmu, bukan cuma tentang nilai ya, semua itu bukan cuma tentang nilai ya. Iya benar. Nah, mungkin aku pengen menanyakan sedikit nih, kayak menurutmu berarti nanti kamu berarti setelah lulus kan kamu benar-benar ngomong kayak kamu pengen kerja gitu. Nah, udah ada bayangan seperti apa nggak nanti kira-kira kamu seperti Oh. bisa lulus? Nah, kalau aku lulus nanti ya, aku pengen kerja di industri pengolahan logam untuk yang mendukung hasilnya itu, produknya itu mendukung emisi karbon itu menurun atau mendukung untuk apa sih, gimana sih bilangnya? Renewable energy, pokoknya gitulah. Seperti Net zero emission. Sustainable. Iya. seperti baterai, habis itu ya pokoknya yang berhubungan dengan yang menguntungkan lingkungan gitu. Cinta lingkungan jadi. Peduli lingkungan ya. Aku peduli sama semua manusia yang ada di Wih, bumi. Wede. Keberlangsungan makhluk hidup begitu. Demi keberlanjutan. Benar. Siap. Pas banget tadi Respect. matkulnya pengantar peristiwa keberlanjutan ya. Iya, Boleh. tadi kita juga belajar. Itu langsung Tapi tau nggak? dimaknai, langsung persapi. Tadi aku nggak masuk. Hei, Pak Sela. Itu kenapa tuh? Itu kenapa tuh? Kenapa bisa gak masuk? Kenapa tuh? Kita ketiduran. Tadi hujan deras. Ya. Ya, Terus? semuanya hujan. Iya. Di tempatku aku rada jauh di sana. Oh, terus kamu bantu ngambil sampah nggak sih di sana tadi? Iya benar. Iya kan, Tahu, langsung iya. praktek kan? Iya. Iya, tahu. Kita materi dia praktek. Ya, tadi Oke. dia bersihin got gitu kan. Berarti real. Apalah artinya belajar mencintai lingkungan kalau nggak dipraktikkan? Boleh. Siap. Real pencinta alam ya. Lanjut. Dicintai banget. Oke, selanjutnya Friza udah ngomong banyak banget dan menarik banget juga kan. Mungkin selanjutnya bakal ke aku gitu buat bahas apa yang bakal aku ambil. Silakan, Nu. Sebenarnya kan kalian berdua udah milih spesialnya pilih ketiga-tiganya ya. Ya. Jujur, aku sama juga. Wah, udah, nggak apa-apa. Waduh, Nggak apa-apa. oke. Tapi Alasannya? aku punya perspektif kenapa? Ya, aku punya perspektif kenapa aku milih tiga ini, karena jujur aja aku orangnya tuh kayak istilahnya tuh nggak mau repot gitu loh. Ketika aku lihat kesempatan kalau tiga kan kemarin tuh kalau nggak salah dikasih pengetahuan ya pas kita pertemuan dengan Kaprodi itu kalau tiga itu bisa diambil dengan beberapa matkul yang saling beririsan. Nah menurut aku itu kayak jadi sebuah kesempatan banget gitu loh buat kita ambil ke semuanya, walaupun memang kalau kita udah ambil semuanya SKS-nya bakal bengkak kalau nggak salah 3 atau berapa SKS gitu. Nah selanjutnya untuk strukturnya sih aku sama kayak Kevin, aku berusaha buat semester 8-nya tuh sisa tugas akhir aja. Wah. Karena emang tugas akhir nggak bisa ditarik gitu kan. Mungkin kalau yang mau 3,5 tahun bisa ditarik tugas akhirnya. Tapi aku nggak mau sekeos itu deh kayaknya deh. Nah, terus selanjutnya juga buat matkul pilihan bebas luar yang bakal aku ambil itu ada yang pertama adalah psikologi, psikologi dan sosial dan psikologi yang tadi diambil juga. Terus yang selanjutnya adalah komunikasi efektif. Nah, sebenarnya aku ngambil 2 matkul itu bukan karena nilainya, tapi karena aku emang
pengen belajar lebih soal istilahnya tuh sosial atau psikologi dari seseorang dan cara mengkomunikasi atau bisa bicara dengan orang dengan lebih baik gitu. Nah, jadi ketika kita atau aku udah belajar tentang psikologi, aku bisa mengkomunikasikan ke orang itu secara lebih efektif. Jadi istilahnya moga aja aku nggak mudah menyakiti hati seseorang gitu loh. Gitu. Penggunaannya praktikal sekali ya. Iya, iya, seperti itu. Nah, kira-kira yang lain ada yang mau ini nggak komen gitu nggak? Kenapa ambil komunikasi efektif? Kan udah ada materinya. Iya. Emang dari Katwil itu udah dikasih materinya. Katwil, maaf, PPAB. Dari Kadul juga ada sih. PPAB juga ada dikit sih. Katwil juga ada Katwil dikit. ada sedikit. Ya, aduh kebalik-balikan. Tapi menurut aku itu kan cuma seminar sekali kan ya. Boleh. Ya, dan kayak praktik kayak sesi praktiknya tuh nggak ada gitu, atau istilahnya tuh cuma seminar satu pertemuan doang. Sedangkan kalau materi 2 SKS selama 1 semester tuh ada sekitar 32 jam. Itu dimana kita bakal belajar soal komunikasi efektif. Nah, menurut aku itu bisa mengasah banget lah buat aku, istilahnya supaya bisa komunikasi dengan lebih baik gitu. Masih menerima tanggapan nggak? Boleh, apa tuh? Aku pengen nanya nih, Apa tuh? buat kamu ke depannya nanti setelah lulus, Oh ya. pengen melanjutkan kemana? Oke, buat setelah lulus ya. Jujur, aku tuh paling tertarik tuh ke bagian kayak metodologi fisik. Kayak membuat paduan-paduan stainless steel atau baja. Karena menurut aku, menurut aku tuh itu kayak salah satu industri tuh yang kayak penting banget buat dikembangin di Indonesia gitu. Dan kalau aku bisa istilahnya bergabung atau punya materi atau punya kayak istilahnya pengalaman di bidang itu, aku bisa istilahnya membantu perkembangan di negeri ini gitu. Nah, itu sih kalau dari aku. Gimana kalau yang lain, ada yang mau komentar lagi nggak? Sudah. Oke. Sungguh mulia. Ya, tapi tadi Ananda juga mulia. Anda. Anda. Kayak debat aja, anjir. Debat Islami. Tapi kamu juga mulia karena peduli dengan lingkungan, peduli dengan orang banyak. Walaupun mereka mungkin gak peduli sama kamu. Tapi kamu tetap peduli. Mencintai ya bukan dicintai. Iya, mencintai tapi bukan dicintai. Waduh, gitu banget ya. Ya, Itulah gunanya komunikasi efektif. Aku Nah, mau nambahin. Apa Tadi aku tuh? mau klarifikasi dikit. Ya. Pun misalnya aku bekerja di perusahaan yang stigma orang-orang itu merusak lingkungan seperti perminyakan, maksudnya industri minyak, Iya. industri pertambangan. Di dalam nanti aku bakalan tetap mengedepankan nilai-nilai lingkungan. Wih, respect. Begitu. Oke. Selanjutnya ada 2 nih yang masih belum membicarakan atau mengembangkan roadmap mereka. Yuk, mau siapa dulu? Dari dulu deh. Kalau dari aku tuh mau ambil spesialisasi pastinya. Kenapa? Karena tanggung nih, udah di metalurgi, ngapain ambil yang lain? Mending kayak jadi metalurgi banget gitu aja. Karena kan metalurgi itu di Indonesia masih jarang dan butuh spesialis metalurgi. Makanya aku ambil spesialisasi. Terus buat yang aku ambil tuh, aku ambilnya 2 di PBG sama ekstraksi. Kenapa? Karena sejauh ini aku mikirnya ekstraksi itu kan ada 23 SKS yang pilihannya. Nah, aku tuh ngambil 21. Kenapa? Karena aku tuh pengen beneran jadi spesialisnya ekstraksi gitu. Jadi kenapa ngambil 3 itu alasannya. Terus kalau yang PBG aku ambilnya di 13. Ya, sesuai sama ketentuan minimumnya. Terus kalau matkul pilihan luar yang aku ambil itu ada studi mineral, terus ada psikologi sosial, terus ada perubahan iklim. Ya, ada 3 itu. Nah, kenapa aku ambil psikologi sosial? Karena aku ingin sedikit belajar tentang psikologi. Soalnya dulu tuh aku deket banget sama guru BK aku. Terus guru BK aku tuh ninggalin aku. Ditinggalin Dia itu. enggak pindah karena harus lanjutin S3 di psikologi juga. Makanya aku kayak penasaran sama ilmu itu aja, sebenarnya tuh ilmu apa sih? Kayak gitu. Terus buat yang perubahan iklim, oh ya aku dulu mau masuk STMKG terus gak dibolehin. Jadi aku pengen belajar dari iklim aja sih. Kayak gitu. Terus Oke. apa lagi udah ya?
Terus Nanti kedepannya kedepannya mau jadi apa? Kedepannya aku mau jadi tentunya Jadi- spesialis metalurgi. Aku pengen kerja di sebuah industri metalurgi, posisinya sebagai engineer. Kalau bisa yang di ekstraksi, aku pengen di sini. Oke. Selanjutnya aku mau nanya deh. Apa tuh? Kalau interupsi, sebenarnya cuma konfirmasi aja sih. Kan dulu pengen ke STMKG tuh. Iya. Dan STMKG sama perubahan itu kan berhubungan dengan istilahnya tuh kayak mempelajari tentang alam. Sedangkan metalurgi itu istilahnya tuh lebih mempelajari tentang proses gitu loh. Dan di FTTM ada kayak jurusan geofisika yang mempelajari tentang alam juga, seismik dan bla 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 gitu. Kenapa nggak ngambil ke geofisika tapi ke metalurgi? Apa yang berubah selama TPB? Kalau geofisika itu kan dia lebih ke tanah ya. Kalau SMK kan dia lebih ke yang Oh iya, gitu. iklim Makanya langit gitu. aku tuh jujur kalau apa ya namanya meteorolog apa Meteorologi. ya meteorologi. Nah jadi aku pengen di situ karena aku dulunya itu OSN kebumian dan aku tertarik di situ. Makanya aku ambil tapi nggak dibolehin sama mahasiswanya ambilnya STM. Begitu. Oke. Nah, kenapa ambil metalurgi? Karena prospeknya lebih luas dan lagi dibutuhin saat ini. Oke, next. Terus saingannya dikit deh. Saingannya kan nggak sebanyak geofisika. Geofisika kan kayak banyak di universitas lain banyak geofisika Oh, gitu. ya. Betul. Gimana yang lain ada mau nanya lagi? cukup. Cukup sih. Cukup. Lanjut Cek. Paham bilang paham. Oke, next selanjutnya ada the last one. Ya, ada Mbak Celine Dion. Oke. Yang ini nggak bisa nyanyi ya. Oke. Ya. Nah, kalau aku juga sama kayak yang lain. Aku pilihnya spesialisasi. Kenapa? Karena aku pengen jadi individu yang sebenarnya bagus juga ya untuk punya pengetahuan yang banyak akan segala hal. Cuman aku pengen jadi orang yang bisa lebih lebih profesional dan lebih paham akan suatu bidang tertentu gitu sih. Nah kalau spesialisasi apa yang mau aku ambil? Aku mau ngambil aku mirip Berli. Aku ngambil dua tapi aku ngambil metalurgi ekstraksi dan metalurgi fisik. Nah, kalau untuk mata kuliah luarnya, aku berencana ngambil studium general, psikologi sosial, dan perubahan iklim juga. Nah, kalau kenapa mau perubahan iklim? Karena iklim di dunia ini makin berubah gitu ya, apalagi sekarang. Dan aku pengen belajar lebih lagi sih, kayak apa aja sih yang berubah, apa aja yang mungkin bisa aku lakuin nih sebagai engineer yang untuk membantu keberlanjutan juga lingkungan. Nah, kalau kenapa psikologi sosial? Karena sebagai engineer nih aku pingin jadi engineer yang bisa berinteraksi dengan orang lain dan bisa menjelaskan metalurgi ini kayak pekerjaanku kepada orang lainnya. Nah, terus nanti Kalau mau kedepannya mau gimana nih? jadi apa? Nah, kalau kedepannya aku mau lanjut kerja dulu nih. Aku mungkin kalau lanjutin studi, aku mau kerja dulu karena aku pengen ngerasain kalau misalnya di lapangan tuh kayak gimana sih, kayak kerjanya apa, ya, dan kayak kira-kira peran-peran metalurgis di dunia kerja tuh kayak gimana. Nah, kalau udah dan aku mungkin udah nemu nih, kira-kira aku passionate ke mana dari pengalamanku dalam kerja, aku baru mungkin akan lanjutin studiku selanjutnya. Oke. Kalau gitu ada yang mau nanya nggak? Cukup. Ntar aku mau nanya deh. Ya udah. Aduh. Tadi kamu masih bingung mau spesialisasi apa? Aku tadi mau ekstraksi sama metalurgi ekstraksi dan metalurgi fisik. Kenapa nggak mau ngambil 3 gitu? Masih 2 doang. Sebenarnya karena balik lagi ke aku prinsipnya aku pengen jadi orang yang lebih punya ilmu yang mengerucut gitu sih. Sebenarnya nggak ada masalahnya ngambil 3-3-nya, itu bagus juga. Cuman aku juga pengen kayak lebih punya banyak semacam apa ya, kayak kan banyak nih mata kuliahnya, dan aku pengen kayak lebih dalam mengetahui metalurgi ekstraksi kayak gimana, metalurgi fisik kayak gimana. Oke. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, ngungkapin, saling keluar percakapan dari mulut kita satu persatu tentang apa yang kita inginkan,
atau roadmap yang akan kita ambil buat metalurgi kedepannya. Iya. Semoga yang pasti kita dapat menjalankan semuanya dengan lancar. Amin. Ya, amin. Terus selanjutnya kira-kira ada yang belum kita bahas nggak? Atau udah semua? Sembari kita ini kira-kira aku mau nanya deh, kalian ada kayak selain spesialisasi itu ada kayak kepikiran nggak kalau minor aku mau ngambil apa gitu, atau mau misalnya mau berani double major? Aku deh. Enggak, apa tuh? Ini kan untuk sekarang skema double major itu masih belum jelas. Kan? Bahkan kita sama siapa dan apanya kan masih belum konfirmasi. Cuman menurutku double major ini skema yang cukup menarik lah kalau misalnya nanti udah ada kejelasan dan udah ada kayak pattern yang set harus ngambil apa, ngambilnya di mana, di semester apa misalnya. Mungkin itu jadi opsi yang cukup menarik juga sih untuk aku. Kamu kalau mau double major sama apa, Pian? Teknik material. Anjay. Aku Metalurgi dan material, coba apa? Kalau aku di antara dua itu ya ada rencana tertentu. Aku jujur enggak, karena dari awal aku pengen jadi anak metalurgi banget. Aku pengen nanya deh, siapa aja boleh yang mau ngasih pendapat. Boleh. Gimana tanggapan kalian buat orang-orang yang belajar di metalurgi itu cuman di karirnya dia tuh nggak ada hubungannya sama metalurgi, kayak Kamji misalnya. Apakah dia sia-sia gitu belajar metalurgi? Gimana coba? Oke. Siapa Ada? dulu? Boleh. Menurutku sih nggak sia-sia ya, namanya juga ilmu, nggak ada yang sia-sia. Tapi kan namanya juga orang masing-masing, mungkin di dalam perjalanan dia belajar, mungkin dia nemu passion yang lain gitu, bukan di metalurgi, dan sebenarnya nggak sia-sia. Jadi malah siapa tahu ada beberapa ilmu yang dari metalurgi yang bisa dia pakai di pekerjaan dia yang non metalurgi itu sih. Betul. Itu pun juga apa ya? Kita tuh kan juga selama kuliah ini juga diajarin gitu kan ya, cara berpikir dengan baik, terus juga komunikasi secara efektif. Jadi itu kayak hal-hal basic yang istilahnya tuh dipakai di semua industri gitu loh, segala macam industri. Dan dengan kita kuliah di sini tuh udah mengasah hal-hal itu. Nah, oke. Setelah kita bicara panjang lebar dan lama juga nih, udah gelap nih, awalnya pas mulai kita masih terang. Mungkin itu aja untuk dari kami. Kira-kira ada kata-kata tambahan nggak buat yang lain? Tidak, Nggak cukup. ada, cukup. Oke, buat terakhir aku ada pantun. Kasih. Cakep. Cakep, Kasih paham. paham. Ayo Wis. Bentar. Oke. Ya. Jalan-jalan naik truk tronton. Cakep. Terima kasih sudah menonton. Kasih semuanya. Bye-bye.